Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten teman mikir dan hari ini gue sudah kedatangan seorang teman mikir kesayangan Anda semuanya, para pemirsa Total Politik, masyarakat Total Politik, warga sadar semuanya. Dan kali ini kita kedatangan lagi seorang dosen favorit Anda semuanya, walaupun aslinya beliau bukan Bukan dosen. dosen. Berasal dari keluarga dokter, tapi beliau malah menyimpang menjadi doktor. Please welcome the one and only Bang Azrian Sehagu. Makasih Ari. Sehat Ri? Sehat banget. Anda Alhamdulillah. jangan basa-basi dong, kita udah ngobrol lama tadi. Biar kelihatan natural Ya maunya. baru ketemu ya, kayak Iya. udah lama gak ketemu gitu. Nah ini Bang, ini agak penting ini kita Oke. diskusikan kan. Jadi gue hari-hari ini kan kita masuk bulan kemerdekaan nih. Jadi masuk Agustus dan biasalah Agustus tuh seperti kebanyakan channel pasti temanya kemerdekaan. Pemuda adalah kita bersama untuk kemerdekaan bangsa, bla 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 bla. So flourish dan sangat membosankan sejak gue kecil temanya itu aja gitu. Nah, kali ini gue ingin ngebahas soal 17 Agustus. Kan kelemahan kita itu adalah ada 2 sebenarnya. Pertama berpikir theoretical, secara teoritis gitu ya, berpikir abstrak. Ya. Dan yang kedua adalah berpikir komparatif. Nah 2 ini menjadi persoalan kita gitu. Nah gimana Bang sebenarnya untuk menjawab persoalan itu, peran founding fathers di masing-masing negara di Asia Tenggara terkhususnya Indonesia. Apa yang membuat peran founding fathers di Indonesia ini tampaknya memiliki titik temu dengan negara-negara lainnya dan di mana kira-kira tampak juga ada perbedaan satu sama lain gitu. Silakan Bang Adri. Waduh. Ya, tentang founding fathers ya. Jadi mungkin pertanyaannya itu peran founding fathers itu seperti apa? Ya kalau yang kita alami ya dan kita lihat itu kan ya itu tuh founding fathers itu udah kayak nabi kan, nggak bisa Iya, salah. iya, Nggak bisa udah salah, nggak boleh digugat, betul. yang kayak gitulah. Ya, the representation of divinity. Nah, iya. Ya kayak misalnya di Vietnam ya, kalau di Vietnam kita mengkritik Ho Chi Minh itu kan, wah itu kayaknya mungkin dianggap subversif kali. Di sini pokoknya Bung Karno tuh benar semua lah kalau di Iya, sini kan. nggak ada salahnya. Atau Iya, di Myanmar kita mengkritik Aung San juga mungkin, wah ini Anda termasuk antek Inggris mungkin, nah iya. gitu. Kayak Panji kemarin bikin materi stand up soal Bung Karno banyak istrinya gitu. Sempat di ini juga di apa namanya nih dikata-katain lah dikit-dikit gitu. Iya, jadi ya kita udah beberapa kali ya bahas soal personalisme dalam politik baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Dan menurut saya itu founding fathers itu penting untuk konteks Indonesia dan Asia Tenggara itu karena politik kita itu sangat kuat aspek personalnya sehingga leadership atau kepemimpinan itu seringkali dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam politik dan seringkali mengabaikan faktor-faktor yang lain. Misalnya lembaga, misalnya kelas sosial atau struktur sosial. Nah itu jadi seolah-olah nggak penting. Yang penting kita punya pemimpin yang bagus, negara kita pasti bagus. Jadi kayak hal yang otomatis gitu loh. Padahal kan kenyataannya justru orang yang sebelum dia masuk kekuasaan itu baik. Tapi setelah dia jadi pemimpin atau dia diberi otoritas itu justru loh kok kayaknya sama aja dengan pemimpin atau elit yang sebelumnya kan gitu. Nah, untuk di Indonesia dan di Asia Tenggara itu seringkali kita melihat
founding fathers atau bapak pendiri bangsa itu sebagai inilah contoh seorang negarawan. Statesman ya. Ya, contoh dari statesmanship. Mhm. Kan kita jarang kan nganggep politisi yang sekarang atau ya mungkin 5-10 tahun yang lalu, ini nih contoh negarawan. Kita pasti ngomongnya, enggak ini politisi. Nah kalau negarawan itu kita ngelihatnya Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir, selalu kembali ke masa-masa proklamasi kemerdekaan. Jarang melihat ke masa-masa yang sekarang. Di negara Asia Tenggara yang lain juga seperti itu. Ho Chi Minh misalnya, itu pasti dianggap, oh ini statements-nya Vietnam. Atau kalau di Kamboja kayak Raja Sihanouk, itu dianggap sebagai negarawannya Kamboja. Padahal mungkin orang yang seangkatan dengan mereka itu yang nganggap Sihanouk atau Ho Chi Minh itu ya politisi aja, bukan negarawan gitu. Jadi ada upaya untuk menghidupkan terus founding fathers ini untuk memperkuat legitimasi dari bangsa itu sendiri. Seperti itu. Ya, bahkan aspek personalnya ini lebih mendominasi dibandingkan gagasannya sendiri gitu. Seringkali seperti itu. Ya, bahkan kayak Hensat kemarin di konten gue sebelumnya itu pernah bilang, gue curiga jangan-jangan Bung Karno ini bikin buku gara-gara nggak mau kalah keren sama Bung Hatta aja gitu kan. Ya, kalau itu sih, kalau saya punya pendapat berbeda ya. Memang Bung Karno itu seorang pemikir kok. Kalau itu Iya, sih heeh, nggak diragukan lah. Dan kalau apa ya, dari cara berdebatnya itu kan udah lain ya. Maksudnya tokoh-tokoh zaman itu karena medianya juga terbatas, mereka kan berdebatnya itu bukan dengan gebrak meja. Tapi Bung Hatta bikin opini di Daulat Rakyat, ya Bung Karno bikin opini juga gitu. dan itu taut menaut ya satu sama Iya, lain gitu. debatnya itu sehat, pakai argumen, dan masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Bang, kenapa Bang? Gua kan pernah datang ke acaranya World City Summit dan beberapa acara gue pernah disekolahin lah sama Singapura untuk city development gitu ya. Mhm. Gue belajar di situ dan ada satu hal yang menggelitik gue, ini pernah gue sampein juga di Total Politik sebelumnya ya. Dan gue sampein ke Putri Komarudin tuh anggota DPR RI Komisi Oh ya. 11 Mhm. dari fraksi Golkar. Bu Dewan kata gue, ini pengalaman gue nih di Singapura gitu. Gue ngedenger PNS Singapura itu presentasi Bang. Sebelum dia berbicara di depan publik gitu ya, ketika dia buka PowerPoint-nya, yang pertama itu kutipannya, it must be transformed from city garden to be city in the garden. Lee Kuan Yew gitu misalnya. Ah. Jadi ada itunya gitu. Nah, habis itu dia ngomong apa soal international diplomacy, Raja Ratnam. Dia kutip tuh founding father-nya di depan. Terus Mister siapa gitu, Minister of bla 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 gitu, perumahan rakyat pertamanya Singapura gitu, dia ngomong apa gitu. Nah, itu bagi gua ya, bagi gua orang Indonesia yang ya seperti yang lu bilang bahwa Indonesia ini transformasi kepemimpinannya mulus, transformasi Setelah personalnya yang enggak. reformasi. Iya kan? Mhm. Transformasi personalnya yang enggak gitu kan. Iya, dan Nah, itu dianggap masalah negara lagi. iya. Nah, gua merasa Bang, kok aneh ya gitu. Ini nggak lazim buat gua gitu. Mmm. Seorang birokrat gitu ya. Waktu itu kebetulan yang presentasi misalnya dari Center for Livable City-nya Singapura gitu atau dari Bappenasnya Singapura gitu ya. National Development Minister-nya itu ya presentasi gitu. Nah, itu ada kontinuitas gagasan gitu dibanding hanya persona paling enggak dalam eee, apa namanya, dalam aktivitas-aktivitas seremonial gitu, Bang. Gimana Mmm. menurut lo, Bang? Ya kalau saya kok ngelihatnya malah itu adalah produk dari indoktrinasinya Singapura ya. Nah, Jadi pejabat-pejabatnya itu harus ngutip dari
sesepuh-sesepuh, apalagi pendiri bangsa gitu. Hmm. Karena apa sih, narasi tentang Singapura sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah bangsa itu kan narasi yang sangat kuat ditekankan oleh pemerintah karena Singapura itu kan ketika merdeka dia nggak berdiri sendiri, Rik. Hmm. Singapura kan ketika merdeka dia ikut Malaysia. Oke. Dan mereka baru berdiri sendiri itu kan tahun 65 kalau 5, nggak iya salah. betul. Betul. Gua 90-an ke sana juga belum terlalu canggih kok. Iya. Nah, jadi itu adalah salah satu upaya supaya orang Singapura itu merasa dirinya itu Singapura, itu adalah mereka itu selalu diingatkan terus kenapa negara ini berdiri, kenapa republik ini berdiri, kenapa walaupun kita terdiri dari 3 etnis, Melayu, Cina, dan satu lagi India, itu Tamil. India, Tamil. Hmm. Nah, itu ada, harus bersatu. Nah, itu selalu dikembalikan ke narasi-narasi para pendiri bangsanya. Lee Kuan Yew, terus Raja Ratnam. Raja Ratnam kan Menlu pertamanya, dan Ya, Raja Ratnam kan mewakili etnis Tamil ya, ya. kayak gitu. Dan itu juga salah satu alasan kenapa Lee Kuan Yew itu menjelang dia selesai sebagai menteri senior, kan perdana menteri tuh dari Ya. 65 sampai tahun 90. Habis itu naik Tahun pangkat. ya, tahun 90 Goh Chok Tong yang jadi perdana Iya, menteri, Lee Kuan Yew jadi menteri menteri senior. senior. Heeh. Terus tahun 2000 dan seterusnya jadi menteri mentor sampai Hmm. 2011. Iya, kakak Nah, pembina lah ya, kakak pembina ya. kakak pembina, Dewan Iya, Syuro lah. iya Dewan Syuro. Nah, itu Lee Kuan Yew kan dari tahun 95 ketika jadi menteri senior, Lee Kuan Yew itu memutuskan untuk bikin autobiografi. Hmm. Dan di bagian pembukaannya, kata sambutannya dia, itu dia menyampaikan bahwa alasan saya bikin autobiografi itu supaya generasi muda Singapura itu tidak menganggap bahwa kemajuan ekonomi Singapura itu adalah hal yang udah seharusnya mereka dapatkan dari awal, taken for granted gitu loh. Hmm. Untuk menjelaskan ke generasi muda bahwa Singapura ini ya dibangun dengan ya katakanlah maunya itu kayak negara-negara yang merdeka lewat revolusi gitu loh. Dengan darah Oh, dan air mata dan nyawa yang heroisme lah dilimpah. ya, Iya, heroisme. padahal Singapura kan nggak gitu. Nggak gitu-gitu amat lah. Memang kayak gitu loh. Jadi ada upaya glorifikasi bahwa bangsa kita ini lahir melalui proses yang penuh pengorbanan, kurang lebih kayak gitu. Saya sih melihatnya kalau pejabat publik Singapura seperti itu ya, itu faktor utamanya karena kebijakan pemerintah ya, lewat mekanisme pendidikan. Tapi Dan kan ini bagus kebetulan tuh kayak gitu, Bang. kenapa? Orang orang jadi ingat gitu gagasannya Bung Hatta gitu misalnya kan, gagasannya Bung Karno gitu. Ya bagus, asal prosesnya tidak dipaksakan, bukan Mhm. indoktrinasi. Tapi kalau prosesnya indoktrinasi itu kan menghambat nalar kritis orang, apakah betul narasi ini adalah narasi yang sesungguhnya, atau ada fakta-fakta sejarah yang tidak ditampilkan dalam narasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah itu. Nah, ini kebetulan yang saya juga baru baca ini tadi malam, ada artikel dari temennya Bang Zulfikar Amir ini, Ah, dosen di Nanyang Technological University, ya. namanya itu Ang Cheng Guan. Ini Mhm. orang top ini, orang Ya. sejarah. Dia itu nulis tentang biografinya Lee Kuan Yew dan bagaimana apakah biografi ini dari segi historiografi itu layak diterima atau lebih banyak unsur politisnya. Dan di situ, di artikel itu, baru kok ini artikelnya 2019, dia tuh bilang bahwa semakin lama masyarakat Singapura itu perlahan-lahan itu mulai mempertanyakan narasi besar tentang Lee Kuan Yew yang disampaikan oleh pemerintah lewat kurikulumnya. Gitu. Apa yang membuat faktor itu dipertanyakan? Karena yang paling sederhana ya, karena arsip-arsip mulai banyak yang dibuka, walaupun arsip-arsip yang Iya, iya. sensitif itu masih disimpan. Jadi di artikel itu Ang Cheng Guan bilang, kita bisa akses kok beberapa surat-surat atau notulensi rapat
zamannya Lee Kuan Yew jadi Perdana Menteri secara online. Cuman saya nggak nyoba. Tapi dari situ itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, loh di buku ini Lee Kuan Yew bilang begini, tapi kok di arsip nggak begitu situasinya. Masih konteks di luarnya itu kok berbeda dengan konteks yang disampaikan oleh Lee Kuan Yew. Nah, di situ orang mulai berani mempertanyakan. Ditambah lagi kan banyak juga ya ilmuwan-ilmuwan atau sejarawan-sejarawan yang membuat biografi yang lebih kritis terhadap Lee Kuan Yew. Gitu. Jadi tetap yang dominan adalah narasi dari negara, tapi sekarang itu narasi Udah yang mulai kritis. alternatif ya, Iya, yang alternatifnya. alternatif. Yang tadinya itu lebih banyak didominasi oleh media barat atau oleh jurnalis atau oleh oposisi, itu perlahan-lahan mulai agak terbuka ruangannya gitu. Oke, Bang, kalau di Indonesia sendiri gimana menurut lu? Kan ada juga sebenarnya upaya glorifikasi gitu ya, terutama apakah ini, tidak bisa seperti Singapura itu gara-gara kita pernah mengalami masa Orde Baru yang mana pengaruh-pengaruh Bung Karno coba untuk diredam, atau memang, tidak ada menjadi tidak dianggap ini aja, tidak dianggap, strategis saja ide-ide ini atau nggak ada pikiran aja untuk mencoba membangun sebuah kontinuitas kebangsaan kita gitu, gagasan kebangsaan kita gitu. Ah, ya memang ada ini ya, kayak dulu waktu Orde Baru berdiri itu kan upaya desoekarnoisasi itu kan memang gencar ya. Dan ya untuk reformasi untungnya setelah reformasi kan informasi lebih terbuka. Dan kita kan dulu punya narasi resmi tentang sejarah kan, yang Mhm. bikin Pak Nugroho Noto Susanto Iya, itu. rektor Ada rektor. buku sejarahnya warna abu-abu tuh Iya berapa jilid itu, 5 jilid iya. apa. Ya setelah Orde Baru, buku sejarah mulai nggak jelas isinya. Anak-anak SMA sakit kepala kan, nih buku sejarah yang mana yang benar nih? Iya, nah itu. Jadi, kalau menurut saya sih sebaiknya, ya teman-teman sejarawan lah mungkin lebih punya kompetensi ya, tapi kalau menurut saya tuh, tugas negara atau pemerintah itu adalah untuk mendorong siswa, peserta didik di berbagai kalangan untuk menyukai sejarah itu. Dan Enggak, yang ini perlu soal gagasan founding father nih. ya, jadi perlu ditekankan bahwa yang perlu ditekankan adalah kenapa dan bagaimana republik ini bisa berdiri dan kenapa dan bagaimana bangsa Indonesia itu bisa terbentuk. Dengan cara untuk menjawab pertanyaan itu, referensinya itu dengan melihat gagasan-gagasan dari para founding fathers itu. Iya Sama kan seperti katanya di ya heeh? ya. Gimana gimana, lanjut Bang. Sama seperti kalau di Amerika itu kalau orang mulai berdebat soal electoral college, yang Mhm. dianggap, wah ini kan sistem yang udah ketinggalan zaman ya, orang itu akan merujuk ke Federalist Papers, untuk melihat Iya, bagaimana founding fathers Amerika itu mhm berdebat, memutuskan bahwa kita bikin electoral college, mhm. memutuskan bahwa legislatif itu harus dipecah dalam 2 lembaga, ada Senat, ada House of Mhm. Representative. Nah, seperti itu juga kita melihat Indonesia itu kenapa formatnya seperti sekarang dan kenapa perlu dibentuk itu dengan melihat perdebatan dari Ki Hajar Dewantara, dari Bung Karno, Tan Malaka, Sultan Syahrir, dari situ. Karena kalau kita hanya, kita harus ngelihat gagasan para pendiri bangsa, tapi nggak tahu urgensinya apa, orang mungkin nggak berminat untuk melihat juga sepertinya. Ya maksud gua di dalam aktivitas kenegaraan gitu atau aktivitas birokrasi gitu misalnya. Ya, kita lebih ini sih, lebih banyak kena tradisi penataran P4 itu, Ri. Buat naik Nah, pangkat segala macam lu kena iya, begitu ini. Betul 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 betul. tradisi zaman BP7. Jadi yang meramu materi P4 itu kan dulu namanya BP7 tuh. Nah itu Mhm jadi tradisi yang mau apa ya, satu arah gitu loh, bukan dialogis, nggak mhm kritis, itu membuat gagasan-gagasan founding fathers itu jadi hal yang kayaknya nggak perlu deh atau kering gitu.
Karena Mhm. cara penyampaiannya yang kurang tepat aja sih sebetulnya. Atau materinya mungkin kayak begini, misalnya dulu itu tahun 70-an gitu ya, 70-an 80-an tuh pernah, Nugroho ini, berdebat dengan Bung Hatta gitu, di koran Kompas, tahu nggak lo? Pernah lihat nggak lo? Mhm. Ya kan? Bahwa, dia mengatakan bahwa 1 Juni itu Pancasila itu sampaikan oleh, Yamin kalau menurut, Nugroho kan, Mhm. ya kan, bukan Bung Karno gitu. Nah, Iya, Bung Hatta bilang, "Seingat saya waktu itu Bung Yamin cuma ngomongin teritori sama apa gitu, sama batas negara dan apa ya kalau nggak salah dengan batas negara kalau nggak salah." batas negara karena ini Iya, kalau nggak salah, apa yang kayak Malaysia, Melayu itu, Malaya itu betul betul masuk. betul betul. Nah, itu bisa sampai kayak gitu, Bang. Sejarawan berdebat sama Bung Hatta gitu dalam melihat ini soal politik ya gitu. Nah, gimana kita mau, membangun sebuah tradisi yang kritis soal ide dari founding fathers tadi gitu, sementara, perdebatannya jadi sangat politis gitu, Bang. Wah, gimana ya? Ya sebetulnya tuh apa yang disampaikan oleh founding fathers itu kan, apa ya, saya tuh melihat sejarah itu ini kayaknya jargonnya historia deh kayaknya. Mhm, Sejarah itu selalu relevan gitu loh. Jadi apa yang disampaikan founding fathers, mhm, para para pendiri bangsa dulu itu sampai sekarang itu relevansinya ya masih masih kuat, masih masih ada, tinggal bagaimana kita, memilih sudut pandangnya aja. Cuman masalah politis tadi itu ya kadang-kadang mungkin ini karena kita itu, tradisi untuk memiliki sebuah entitas politik yang sifatnya sentralistis itu masih minim, masih tipis. Jadi kita itu fanatisme terhadap figurnya itu kuat, Ri. mhm mhm. Ya kalau kalau saya ini pro Bung Hatta misalnya, wah itu pokoknya apa kata Bung Karno tuh nggak bagus atau Mhm. nggak, "Ah, apaan tuh," nggak buktinya waktu jadi presiden ya banyak yang dilanggar gitu. Dan sebaliknya kalau saya jadi pendukung Bung Karno, kita itu apa ya, kalau udah ngefans sama satu orang, wah udah tuh nggak bisa dikritik loh orang itu. Malah Iya, mungkin fans itu lebih galak daripada betul si aktornya sendiri kan. betul betul. Dan jangan-jangan memang benar kata lu tadi, bagi orang-orang di generasinya Bung Karno dan Bung Hatta ini ya politician aja gitu ya. Iya politician aja ya mungkin sama kayak kita sekarang ngelihat politisi sekarang, nah mungkin nanti Iya gitu. 2 atau 3 generasi setelah kita nganggapnya, wah ini statements ini Iya iya iya. negarawan. Tapi itu Heeh. bukan hal yang mengherankan ya, karena seperti yang saya dulu pernah pernah singgung di Total Politik, entitas negara, nggak cuma di Indonesia, tapi di Asia Tenggara itu adalah barang baru, sama kayak partai politik. Betul betul betul. Jadi saya mengutip, ini sejarawan, dia orang Inggris yang dulu itu jadi pegawai negeri di British Malaya. Malaysia ya berarti Di ya? Malaysia, sekarang jadi Malaysia, dulu namanya British Malaya, Mmm, namanya O.W. Walters. mhm, Jadi dia itu pegawai negeri bekerja untuk pemerintah kolonial Inggris di Malaysia, terus jadi pengajar di Cornell. Dan mhm, dia itu orang yang terkenal karena mengintrodusir beberapa konsep yang sampai sekarang masih relevan. Yang mhm mhm. pertama itu konsep mandala Iya sebagai benar. suatu kewilayahan, dan yang kedua itu konsep tentang ini dia pinjam dari antropologi, man of prowess. Moment Kalau of Prowess, ya kalau tahu di gua. antropologi namanya big man, Big orang man, strong ya man, strongman, orang kuat. ya, mhm. Itu konsep Biasanya yang Man of Prowess tuh rambutnya panjang, biasanya digambarkan kayak begitu kan. ya orang yang ini, yang dianggap Pendekarlah, sebagai pendekar, orang yang mmm, sakti, orang yang kuat, yang pokoknya kalau dia jadi pemimpin, semua urusan kita itu selesai. mhm, Kayak Mesias lah, mhm kayak mhm. orang yang akan membebaskan kita dari segala penderitaan, segala macam. Nah itu man of prowess. Man of Prowess. Tapi bedanya untuk di Asia Tenggara, untuk bisa jadi man of prowess kita harus berkompetisi.
Man of prowess itu tidak diwariskan secara turun-temurun, itu kalau katanya Walters. Sehingga politik di Asia Tenggara itu bukan politik tentang lembaga, tetapi politik tentang siapa yang dekat sama man of prowess ini. Karena semakin kita dekat dengan man of prowess ini atau kita ikut gengnya dia, nah kita nanti juga akan keangkat tuh. Kecipratan lah dapat sesuatu. Nah, demikian halnya itu yang saya lihat bahwa apa ya? Fans-fans dari para founding fathers itu kebawa dengan kultur itu. Jadi kalau kita udah ngerasa suka dengan satu tokoh, suka sama Agus Salim, nah tokoh yang berseberangan dengan Agus Salim itu dianggap salah semua tuh. Betul, betul. Ini kalau bahasanya pembimbing gua dulu Ganda Upaya kan. Ini dia sebutnya the transformation of charisma katanya. Oh, Nah, gimana tuh? dia menyebut yang apa lo sebut tadi itu transformation of charisma. Dari Soekarno ke Megawati gitu misalnya, atau dari Soekarno ke orang-orang yang ikut dengan dia tadi gitu, yang juga ikut terangkat gitu. Iya, jadi fanatisme terhadap personal itu memang bibitnya itu dari sana, karena entitas negara, entitas organisasi itu nggak terlalu dikenal. Kenapa nggak terlalu dikenal? Ya karena penduduk di Asia Tenggara pada awal abad ke sebelum, bahkan saya pernah ngomong ya, ketika Spanyol baru masuk tahun 1500-an itu masih sedikit dan tersebar di mana-mana sehingga power itu tidak terekspresikan dalam wujud lembaga yang bernama state atau negara. Tapi kekuasaan itu mewujud dalam suatu pusat-pusat kekuasaan yang kecil-kecil. Apa Ben Anderson menyebutnya galaktik ya kalau nggak salah ya. Wah, kurang Galactical kurang kurang tahu, tapi kalau galactical teori gitu. Jadi dia nyebutnya ya pusat-pusat kekuasaan yang mana makin ke pinggir makin redup cahayanya katanya. ya jadi laser kayak buat Ben Anderson itu kalau Ya, di tulisannya yang The Idea of Power in Javanese Culture, ya, kekuasaan itu kayak lampu. lampu. Jadi makin redup. Makanya pemberontakan-pemberontakan tuh banyak terjadi di daerah-daerah Iya. perbatasan gitu kan. Dan itulah sebabnya kenapa di Asia Tenggara konsep perbatasan itu konsep yang nggak dikenal, nggak ada itu perbatasan itu. Batas negara itu nggak ada. Iya. Makanya Majapahit bisa dibilang sampai Filipina tuh karena Karena nggak ada. soal cahaya itu tadi kan. Iya, Makin jauh dari center. makin jauh dari pusat kekuasaan itu semakin menurun, Menurun. otoritas negara itu. Gradasinya gitu. Iya, Nah, kalau menurut Walters, negara dalam tanda kutip ya, entitas politik atau pusat-pusat kekuasaan di Asia Tenggara itu tidak bisa dipotret dengan konsep negara ala barat, ala Eropa, dan tidak bisa dipotret juga oleh konsep negara ala Tiongkok, ala Cina. Jadi Apa Tiongkok gimana Tiongkok? kalau Tiongkok itu kan melihat negara itu sebagai sebuah lembaga, entitas yang memiliki Birokrasi. aparatur. Iya, Iya, birokrasi, betul. Weber penemu juga nulis birokrasi ya. itu kan Ya, Cina, bukan Eropa. ya Weber nulis itu di Economy and Society tuh di Iya, sosiologi klasik tuh dulu tuh. jadi Ya. birokrasi yang sifatnya impersonal, yang kenaikan karirnya itu sifatnya reguler, yang untuk bisa menjadi aparat birokrasi itu melalui sebuah ujian yang bersifat nasional, itu kan yang menemukan Cina, bukan Eropa. Eropa tuh ngikut aja. Nah, cuman bedanya dalam konsep Cina itu kepala kekaisaran, kepala imperium itu mewariskan kekuasaannya lewat jalur keturunan. Nah, ini di Asia Tenggara kan nggak ada. Kekuasaan itu diwariskannya itu ya karena masih man of prowess ya, masih pakai konsep big man, itu kita harus kompetisi dengan calon-calon big man yang lain supaya kita bisa jadi big man, bisa jadi man of prowess. Terus politik dinasti itu gimana menurut lo? Politik dinasti itu kan lebih ke ini, Ri, proses transisi seiring dengan semakin tingginya interaksi
ekonomi, interaksi antar wilayah yang menuntut harus ada stabilitas, harus ada kepastian. Oh, ini asalnya nggak ada itu ya berarti ya? Asalnya itu kalau Asia Tenggara itu ya mungkin kalau di Indonesia itu kayak ini, Ya, orang-orang di Pegunungan Jayawijaya, mhm. itu kan kepala sukunya ya konsep Big Man ini kan konsep yang Iya iya lahir iya. di Pasifik kan Iya, sebetulnya. betul betul. Kayak, eee, siapa namanya, Boston, Bob Hefner. Bob Hefner, mhm. Iya, Geger Tengger itu, kan juga menceritakan itu. Jadi dia menganggap bahwa budaya asli Indonesia, Asia Tenggara, itu berada endapannya terdapat di daerah pegunungan katanya. Iya, Ya ya kan, karena konsepnya kompetisi kayak tadi, bukan membangun kompetisi. stabilitas antar, wilayah yang Iya. butuh diwariskan lewat dinasti-dinasti Nah, tadi gitu. sistem dinasti itu kan memungkinkan kekuasaan itu terwariskan dengan lebih stabil. Karena kompetisinya kan nggak ada. Kalau si pemimpinnya meninggal, udah otomatis anak yang dia tunjuk itulah yang akan meneruskan sehingga gonjang-ganjing politiknya kan relatif lebih bisa diredam. Tapi kalau dalam konsep, man of prowess karena dia itu harus kompetisi, nah kompetisi ini kan menimbulkan instabilitas. Nah itu kan Betul, kalau untuk perkembangan kapitalisme itu bukan hal yang baik menyenangkan. kan. Ya, Karena kapitalisme maunya ada kepastian, ada stabilitas, karena kalau tidak stabil, kapital itu jadi susah diakumulasinya, kayak oke gitu. oke oke oke. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa, eee, proses, kompetisinya itu untuk bisa jadi big man atau untuk bisa jadi man of prowess itu adalah dengan karena zaman dulu ya, menunjukkan kesaktian. Kalau Mhm, katanya Ben Anderson itu kasekten, kesekten. bahasa Jawa, kasekten. Jadi kalau orang ini menunjukkan tanda-tanda kesaktian, nah inilah pemimpin kita. Ya, Contoh ini dan itu masih kita lihat tuh di zaman modern. Ari Putra kan pernah tuh waktu masih di Batang, sepatunya mhm. presiden ketinggalan kan, Iya, betul dan apa betul. yang selanjutnya terjadi? Sama Pak Eee, Bupati semua orang disuruh antri untuk nyobain, iya, semua orang ngantri. iya kan? Antri untuk nyobain sepatu. Itu cuman sepatu loh. Apa Iya, efeknya setelah kita pakai? nggak ada. Nggak ada kan? Tapi, ada tapinya, kalau ini kita ceritakan ke orang-orang, orang akan nganggap kita itu ada bau-bau presidennya. Mhm Kita itu kayak mhm. dianggap kecipratan kesaktian seorang presiden, Mhm. kayak gitu. Contoh yang lain kalau di kampung-kampung ya, di desa-desa yang ada pesantren besar, itu kan Kiai. ketika warga desa itu dapat anak, itu dia akan pergi ke kiainya untuk dimintain nama kan, atau Mhm mhm. didoain lah minimal. Nah kenapa kayak gitu? Karena kalau kiai yang ngasih nama atau mendoakan itu kesaktian dari kiai itu akan nyiprat atau akan nular ke anak ini. Yang nanti itu Karomahnya. akan terbaca lewat kemampuan anak ini meramal sesuatu yang akan terjadi, meramal Mhm wabah, atau cuman nyentuh orang ini sembuh. mhm. Ya itu sakti, jadi Kayak sakti. dulu Ponari gitu ya dulu ya Ponari, sempat sempat rame kan. iya. Oke. Jadi di zaman kayak gini pun itu konsep kasekten itu ya masih ada. Jadi kesaktian Bung Karno itu di antara founding father lainnya apa menurut Bang Azri sehingga dia yang dianggap politician aja gitu kan oleh kawan-kawannya Ini bisa jadi orang nomor satu. ini terkait dengan pertanyaan yang Ari kirim ke saya untuk Mhm. topik ini. Kesaktian Bung Karno adalah dia mampu mengemas ide-ide dari barat, ide-ide liberalisme, ide-ide Ke kiri. tentang heeh, Marxisme untuk melawan penjajah, itu bisa dia ramu dengan supaya bisa diterima dalam konteks lokal. Dia bisa meramunya dalam Oke kemasan-kemasan lokal yang bisa oke diterima oleh warganya, oleh oke. rakyat Indonesia yang Oh, waktu itu sama sekali nggak familiar dengan ide-ide itu. oleh audiens-audiensnya lah ya. Solidarity maker lah kalau kata Herbert Faith.
Dia bisa Hmm. menggunakan gagasan barat untuk mengumpulkan massa, untuk menimbulkan sentimen bahwa kita itu solidaritas. Kita ini sama-sama menderita dan karena kita sama-sama menderita, ayo kita lawan penjajah, kita merdekakan bangsa ini, gitu. Dan itu Iya, ide yang kayak Sultan Syahrir, kayak Bung Hatta itu kurang bisa mengemas. mengemas, betul, betul, betul. Mmm, bahasanya Bung Karno itu lebih merakyat lah ya, Betul. dibandingkan yang lain Mhm. gitu. Yang lain ini sekolahan gitu ya. Terlalu elitis, terlalu Iya. ya mungkin karena kelamaan di barat kali ya. Jadi lebih Mhm. ketat gitu loh. Ini Mhm. konsep ini demokrasi itu ya harus gini, kalau nggak gini bukan demokrasi. Tapi kalau Nah Bung Karno kan demokrasi terpimpin, terus Manipol Usdek yang udah ya ya, orang tuh, "Oh Manipol Usdek, iya iya saya ngerti." Demokrasi salah itu. terpimpin gitu. Salah nih Hensat nih berarti. Kenapa salah? Iya, ada, Bung Karno nih ada skill-nya yang lain gitu kan. Dia Oh nulis banyak buku tuh. tuh pakai bahasa rakyat gitu kan, Dan itu bukan hal yang berpidato. mudah kan. Kita itu Betul, harus betul, paham idenya dulu. betul. Setelah kita paham idenya, kita ngerti rakyat ini butuhnya apa. Iya, iya, iya. Jadi memang Bung Karno udah berpikir, dengan marketing politik ketika Oh itu ya sudah. kira-kira ya Loh, gitu. istilah saya itu penyambung lidah rakyat itu kan Iya, jargon sangat yang keren marketing, gitu loh. ya. 10 pemuda itu kan juga kan. Iya, itu kan membuat hal yang rumit jadi gampang. Oh, cukup 10 pemuda aja asal ada Bung Karno sebagai man of prowess, beres ini urusan. Amerika bisa kita Kita setrika, jika Inggris bisa Inggris bisa kita kita linggis. linggis. Iya Jadi dia hal yang rumit itu jadi betul, gampang, betul. Ri, Ini gitu. memiliki kecerdasan bahasa ya berarti ya. Oh, Ini iya, language ini of power. iya ini kayak si inilah kalau sekarang tuh sejenis, Anies Baswedan lah ya. Bukan di-stop, tapi disekat katanya. Cuman ini bedanya Bung Karno itu beliau gagasannya banyak. Kata-katanya manis tapi gagasannya itu juga Solid. juga solid, cuman when it comes to details, nah itu Nah, beliau pusing sendiri. Contohnya ya yang kita pernah bahas dulu, Ri, pembentukan Front Nasional dan mengubur partai-partai itu. iya, 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 Itu iya. kan nggak ada yang bisa menurunkan gagasannya itu ke dalam, suatu praksis politik yang bisa dilaksanakan di lapangan.